Ke Tanah Abang naik kereta. Cakep. Pulangnya mampir beli kebaya. Cakep. Selamat ulang tahun buat DKI Jakarta. Mantep. Nyok, kita tunjukin sukses Jakarta untuk Indonesia Raya. Luar biasa. Gimana, Be? Keren Cakep pantunnya. Boleh gak saya balas pantun? Boleh dong. Karena buat orang Betawi kalau dipantang pantun itu pantang buat mundur. Wah, maju terus ya. Asap dapur pintu terbuka. Cakep. Tercium sedap si ikan peda. Cakep. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Cakep. Tempat segalanya buat kita semua. Wih, memang beda ya kalau tokoh Betawi mantun udah gak ada lawan ya. Kita sapa dulu pemirsa Gaya TV. Masih bersama saya Egit Hapsari dan Babe Haikal Hasan. Gimana nih kabarnya pemirsa Gaya TV? Gaya TV untuk persatuan, kesatuan dan kedaulatan bangsa. Inilah yang harus kita kumandangkan. Dan khususnya pada ulang tahun kita bilang dulu kalau cerita ulang tahun itu ya kenapa 22 Juni ya? Kenapa Be ya? Karena tanggal cantik? Oh bukan. Tanggal cantik. 22 sama 6. 226. Jadi ada sejarahnya gitu ya, di mana itulah hari pembebasan Jakarta dulu Sunda Kelapa ya dari Portugis. Dari Portugis ya. Dan panjang ceritanya bahwa Sultan Fatahillah ya yang melakukan perlawanan dengan memberi nama itu Jayakarta, itu Fatham Mubina, kemenangan yang nyata. Ya, kita tahu sejarahnya sangat heroik sekali, banyak didapat di mana-mana. Cuman ingin saya jelaskan yang mungkin tidak tercantum dalam sejarah itu adalah pemberian nama. Menarik nih. Fatham Mubina itu kan kemenangan yang nyata gitu ya. Kemenangan itu Jayakarta gitu ya, sehingga suka disingkat orang Jakarta, bukan jadi Jayakarta malah jadi Jakarta. Tadinya kan Sunda Kelapa, ada juga dulu sebelumnya Batavia dan seterusnya. Semuanya itu kita selesaikan secara luar biasa heroik, dipimpin oleh Fatahillah. Karena bilang Falatehan juga kalau dalam bahasa Portugisnya. Sebagian ya, banyak banget versinya pokoknya. Tapi intinya adalah 22 Juni adalah ulang tahun Kota Jakarta dan berdirinya kota, ibu kota kita tercinta, yang sebentar lagi sudah nggak jadi ibu kota. Iya, udah bukan lagi jadi ibu kota ya, tapi tetap di hati Babe dong. Tetap di hati. Ketika ada usul IKN gitu ya di sana, kita nih orang Jakarta yang punya tanah di Jakarta, keluarga di Jakarta, kita bilang nggak apa-apa kalau perlu besok subuh pada jalan semua. Biar Jakarta lengang lagi gitu kan. Kan sekarang padatnya kan luar biasa. Iya. Dulu ya. Iya, boleh kan nostalgia nih waktu pertama kali Babe menginjakkan. Jadi gini, bukan menginjakkan kaki, gimana menginjakkan kaki, lahir di mana gitu kan. Keluarga semua lahirnya di sini gitu ya. Salah satunya itu adalah oh ya dulu kita pindah-pindah. Yang saya ingat kalau ibu nggak pernah pindah-pindah. Ibu saya punya ibu namanya, ibu saya Latifah punya ibu namanya Salama, punya ibu lagi namanya Mardiah punya bapak namanya Sarbini. Semuanya asli Jakarta? Iya. Tulen, semuanya Tulen ya. Bapak Haji Sarbini itu di tanah Kebon Kacang, itu engkong saya, itu dari pihak Umi itu engkong saya beliau. Kemudian punya anak namanya salah satunya namanya ibunya Mardiah punya anak namanya Salamah ya. Salamah itu jadi nenek saya. Itu menikah dengan orang Jakarta juga, tapi keturunan Banjarmasin. Keturunan Banjarmasin karena masih ada keturunan jauh ya dari sono ya, dari Arab ya. Sehingga namanya itu ada marganya, kalau kita bilang tuh Mas Habi ya. Mungkin sangat terkenal di masanya, itu menjadi pahlawan banget, pahlawan seni. Sampai saat ini alhamdulillah nama jalan Tanah Abang diganti menjadi nama paman saya. Jalan Haji Muhammad Mas Habi. Mas Habi, maaf, Jalan Mas Habi, Jalan Muhammad Mas Habi. Mungkin orang-orang yang seumuran sama kita mungkin pasti ingat lah lagu-lagunya sangat terkenal. Seperti misalnya gini. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa gitu. Ini kayaknya bakat nyanyinya juga Nur. Sampai salah satu film lagunya menjadi hat trick yang menjadi difilmkan dan berulang kali diputar terus di bioskop-bioskop. Saya ingat pemeran utamanya Faradila Sandi. Judulnya Ibu Tiri. Ibu Tiri hanya cinta kepada anakmu saja. Itu fenomenal banget dan akhirnya
Jadilah ya gimmick-gimmick kata-kata yang sekejam-kejamnya ibu kota lebih kejam ibu tiri gitu ya. Ibu tiri itu kejam pada anaknya, itu salah satu yang sampai sekarang melekat gitu ya. Nah itu beliau adalah betul-betul penyanyi masa lalu yang sangat ya dianggap sebagai pahlawan seni di masanya. Saya sendiri main dan bergaul dengan, masih ingat nggak bakal lupa deh ya. Kita main sepeda gitu ya, kita dulu di Naum tuh kuburan ya, di Kebon Kacang kita naik sepeda sampai Gajah Mada. Itu kali di Gajah Mada ya, kayak gitu ya. Itu bening. Aduh, bukan bening lagi, sekarang kental. Kayak susu coklat. Beneran gitu, kopi ya? Kopi gitu, bening sampai kelihatan bawahnya gitu loh. Sampai kita mandi berani di situ, bersih. Dulu saya mandi di Kali Ciliwung, dulu akhirnya pindah ya dari Kebon Kacang pindah ke Kalibata. Tapi rumah tetap sampai sekarang lo nggak dijual. Pindah ke Kalibata dekat pinggir Kali Ciliwung. Kita mandi di situ. Gimana nggak mandi, orang kalinya bersih. Coba kalau sekarang ada nggak ya? Wah nggak ada, udah kotor gitu ya. Dan hebatnya lagi dari situ kita pindah ke Condet ya. Dari itu sampai sekarang kan di sini. Ya. Nah itu yang kita seru itu adalah kita tuh dari kecil dididik untuk sangat saling menghormati. Di tempat saya di sini saya masjid, sebelah masjid ada gereja. Kita tuh dari kecil tuh sangat menghormati orang beragama yang berbeda, tuh sangat kita hormati. Sampai kita nggak berani kalau mau masuk juga minta izin gitu tuh udah terbiasa dalam rangka menghormati. Jadi nggak usah khawatir lagi dengan generasi kita. Yang kita khawatirkan nih generasi baru yang minim banget rasa penghormatannya kepada umat sesama beragama. Dan yang satu memprihatinkan, kita yang usianya sudah lewat daripada 50, kita menyaksikan semua perubahan itu. Dari main galasin, tokadal, dari main bentengan, main catur, tokadal. Apa tuh? Ada satu kayu sebesar gini atau segini. Lagi pukul tek, tadi betul, kalau kena tuk terus sejauh mana dia, kalau nggak terus nggak kena berarti mati, ganti yang lain. Wah, antik banget itu. Kalau umpamanya ketika mati, nah itu yang kalah harus menggemblok sampai ke tempat titik utama. Itu main tokadal ya. Main galasin, kalau sekarang gobak sodor. Kita mengalami hal itu semua sampai lambat laun hilang dan nggak ada lagi yang mengerti. Setiap malam kita akan, malam minggu terutama itu malam sangat kita nantikan karena kita pasti menyanyikan main lagu ular tangga. Bukan ular tangga dikocok, bukan. Ular tangga, ular naga. Ular tangga, ular naga ya. Juga masih main tuh ular naga yang ditangkepin anaknya. Iya betul. Ular naga panjangnya bukan kepalang, berjalan-jalan selalu. Riang gembira. Itu apa? Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dia lah yang terbelakang gitu kan. Terus siri siapa beli, aduh seterusnya. Kita menyaksikan itu semua sampai itu hilang. Anak-anak kita kata bilang, ular naga panjangnya apa sih Pak, aneh lupa gitu ya gitu. Kena gadget ya zaman sekarang. I don't know, tapi luar biasa. Dulu kita itu pulang sekolah pasti main dornama. Tadi bagi dua kita ngumpet bisa kelihatan Agus mati gitu. Kena gitu ya. Aduh bahagianya ya Mas. Wah luar biasa kita begitu akrabnya, begitu gaulnya. Sebelah rumah saya itu sampai sekarang nih. Sebelah rumah saya seorang Kristen beragama Kristiani, nama keturunan Tionghoa ya, keturunan Cina. Itu ayahnya namanya Pak Handi, Handi ya. Kakaknya namanya Romi, anaknya namanya Handi, adiknya Handi, kakaknya namanya Enji. Itu kita main bergaul karena sahabat belah rumah. Kita akrabnya sama mereka. Saya makan di tempat mereka, mereka juga bergaul dan makan di tempat kami. Waktu ibunya sakit, kami yang menggotong, kami yang memasukkan ke dalam taksi untuk bawa ke, dan seterusnya. Kita akrab. Tapi kenapa anak-anak sekarang tuh nggak ada lagi suasana kayak gitu? Sedih betul-betul. Jadi sebenarnya akar budaya Betawi itu sangat toleran ya, Be? Aduh luar biasa. Nah baju yang kita pakai, baju ini namanya baju encim. Ini baju koko. Baju koko ini. Selempangnya sadari ya kita bilang dia. Apa tuh maksudnya? Sadari selempang ya. Gitu. Ini baju koko, baju berasal dari Chinese gitu, dari Cina. Ntar kalau hari Jumat kita pakai songkok, pakai baju Arab gitu ya. Ntar jadi sebenarnya sedih kalau kita lihat masa lalu. Masa lalu kita sangat akrab, sangat asik, sangat toleran, sangat terbuka, sangat
Sekarang kita nggak dapetin lagi suasana kayak gitu, nggak dapetin lagi. Kita yang berusia 50 ke atas ini menyaksikan semua perubahan itu. Salam dari cium sini, sekarang ke sini, besok ke sini. Saya takut besok ke leher. Akhirnya nggak salaman lagi berikutnya. Dalam bidang teknologi kita menyaksikan dari mulai disket, floppy disk, CD-ROM sampai flash disk. Komputer kita menyaksikan dari XT, AT, Pentium, sekarang Core 2, Core 3, Core 7 dan seterusnya. Kita menyaksikan perubahan itu semua. Dan yang sangat disayangkan adalah perubahan dari sisi keakraban sesama. Toleransi sesama. Itu betul-betul hilang. Memang ya, ini sedih ataupun enggak, mau nerima ataupun enggak, perubahan itu adalah suatu keniscayaan ya, apalagi buat DKI Jakarta yang umurnya 496 ya. Hampir 5 abad ya, Be, bentar lagi. Nah, tapi Babe tadi perhatiin enggak di pantun yang saya persembahkan gitu di pembukaan tadi? Itu ada Indonesia Raya ujungnya tuh. Indonesia Raya, sukses Jakarta untuk Indonesia Raya. Itu sebenarnya saya selipin juga sesuatu yang berubah. Apa tuh? Slogan DKI Jakarta. Slogan? Nah, slogan DKI Jakarta berubah. Kalau dulu yang dicanangkan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan itu kan maju kotanya, bahagia warganya. Nah, sekarang udah berubah nih. Ini juga salah satu perubahan yang niscaya gitu ya. Dicanangkan oleh PJ Gubernur DKI, Bapak Heru Budi Hartono gitu. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Nah, slogan ini efektif menggantikan slogan Anies Baswedan yang lama. Nah, ini lebih tepat nggak, Be? Slogan yang baru ya tadi saya pantunin. Ya, ada unsur politis kalau saya bilang. Gimana tuh maksudnya? Gini. Mau menghapus jejak. Mau hapus jejak sampai slogannya aja dihilangin gitu ya. Padahal itu kan bukan slogannya Anies Baswedan. Itu kan slogannya sebuah kelembagaan yang namanya DKI. Pemprov gitu ya. Pemprov gitu ya. Tapi emang saya melihatnya itu untuk mau menghapus semua jejak-jejak itu. Sehingga ya kita tahu kan track recordnya, kita tahu rivalitasnya, kita tahu ribut-ributnya, kita tahu bersaingnya, kita tahu orang-orang di belakangnya, kita tahu orang-orang IT-nya, kita tahu benar-benar tahu bukan kata orang. Sehingga kita lihat adanya satu kebiasaan yang kurang baik di pejabat kita. Apa itu? Ganti pejabat, ganti asisten, ganti anak buah, ganti IT, ganti sistem, ganti orang. Kebijakan juga ya. Ganti kebijakan, ganti. Selalu tuh seperti itu. Aduh, ini sampai apa? Sampai levelnya bukan cuma pejabat, sampai presiden. Pak Jokowi yang kemarin cawe-cawe dengan menyatakan mau mengawal, mau melanjutkan, nggak usah begitu Pak. Kalau program Bapak baik, siapapun pengganti Bapak pasti akan melanjutkan. Ting, logika. Kalau baik pasti dilanjutkan oleh siapapun berikutnya. Mau Pak Prabowo yang jadi nanti, kayaknya Pak Prabowo ya. Mau Pak Ganjar yang jadi, walaupun tipis kemungkinan. Walaupun Pak Anies yang jadi, walaupun tipis kemungkinan. Di antara mereka bertiga, siapapun yang jadi, apabila program Pak Jokowi baik, pasti dijalanin. Kalau sampai harus dikawal, harus berjalan, nggak begini, itu namanya ada sesuatu, ada udang di balik rempeyek. Enak dong. Nasinya nasi uduk, mantep. Sambal kacang. Terpesen nih kayaknya nih. Jadi saya lihat begitu juga kembali ke Pak Heru ya, Pak Anies ya, mantan. Itu harusnya yang nggak usah kayak gitu-gitu amat gitu loh ya. Kebiasaan seperti itu menghilangkan jejak, ingin mendapat yang baru dan sebagainya nggak usah lah. Apalagi kalau maaf nih Pak Heru, apalagi Pak Heru sebagai ya pejabat sementara, bukan yang dipilih oleh rakyat. Gitu ya, jadi nggak usah lah seperti itu kalau saran saya sih. Nggak usah baperan dalam politik, nggak usah juga ya baper itu apa sih, bawa perasaan ya. Nggak usah juga sensi dalam politik. Politik itu memerlukan akhlak. Kalau kata Pak Erick Thohir, memerlukan akhlak, akuntabilitas, yaitu yang jujur, tanggung jawab, menunaikan haknya. Akhlak. K-nya harus punya komitmen yang kuat dalam membangun bangsa dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
hanya harus menciptakan harmonis di tempat kerjanya, dimanapun berada. AKH, akhlak, L-nya loyalty, loyal kepada NKRI, loyal kepada pemerintahan yang sah yang diakui oleh undang-undang, yaitu presiden yang hasil pilihan kemarin ya diakui oleh MK dan sebagainya. Akhlak. LA-nya berikutnya adaptability, dia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Akhlak K yang terakhir itu kolaboratif, dia mampu bekerja sama untuk mendukung, bekerja sama untuk menciptakan akhlak itu sendiri, menciptakan semua unsur-unsur sebelumnya. Itu akhlak, itulah yang harus dicanangkan. Bukan lagi ada unsur politis, bukan lagi unsur like or dislike, bukan lagi unsur pembersihan mantan-mantan orang Anies. Pak Anies juga misalnya sebelumnya pembersihan mantan-mantan orang Ahok gitu. Pak Ahok juga sebelumnya pembersihan mantan-mantan orang Fauzi Bowo dan seterusnya. Sampai kapan kita mau membangun gitu loh. Dan begitu juga Mbak Egit, semua kalau kita lihat kurikulum anak-anak juga begitu. Iya. Tiap tahun berganti. Dulu balik lagi masa lalu. Dulu buku sekolah kita kan kita sampul rapi karena akan dipakai oleh adiknya. Sekarang udah beda-beda. Setahun bisa 2 kali ganti buku. Iya kan? Bayangin ya kalau yang siswa-siswa kurang mampu gitu, Be, kasihan ya, Be. Bukan kasihan lagi, dia nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak Egit. Aduh, beli buku. Mana harus online, handphonenya mahal, bapaknya itu sampai harus berjuang habis-habisan menjual semua barang yang di rumah cuma untuk handphone. Dan setelah jual handphone, setelah membeli handphone, mesti pulsanya, mesti ini juga semua. How can gitu loh, tega banget, ente tega banget bikin peraturan. Iya, tapi kalau kita ngomongin kebijakan nih, tadi kan ya kata Babe, seorang pejabat itu masih nggak bisa jauh dari like and dislike. Tapi kalau kita menilai secara objektif nih, kebijakan apa di masa pemerintahan Pemprov DKI sebelumnya yang perlu diteruskan dan juga yang perlu diganti gitu? Oke, yang perlu diteruskan itu adalah upaya untuk mengindahkan kota. Sebagaimana dulu ya, ada jalan buat sepeda, kotanya menjadi indah, dibikin taman-taman ratusan tuh tempat-tempat, dibikin ya jujur aja kalau kita ke Sudirman, Tamrin, Kuningan, Gatot Subroto sekarang bedanya kelihatan ya. Nah itu dia, itu dilanjutkan lah gitu ya. Program-program untuk budaya itu dipertahankan, oke gitu ya. Keanekaragaman juga, bayangkan saja orang beragama Hindu puluhan tahun, ratusan tahun bahkan di Jakarta nggak punya tempat untuk penyelenggaraan ibadahnya. Zaman Pak Anies kan dikasih. Begitu juga karusel, begitu juga gereja-gereja dan sebagainya. Itu kebijakan yang baik dan silahkan dilanjutkan. Kemudian yang nggak perlu dilanjutkan apa misalnya yang penuh dengan kontroversi gitu. Bukan secara ekonomi. Secara ekonomi misalnya yang kebijakan 0% barangkali ya terjangkau tapi sangat sulit diaplikasikan oleh beberapa orang. Tapi itu betul-betul program yang keren. Mungkin sekarang belum bisa diterima, mungkin beberapa tahun ke depan oke, gitu ya. Kemudian kebijakan misalnya lagi tentang ini, tentang Jaklingko apa? Jaklingko. Transportasi. Itu sangat memudahkan orang-orang ya. Sangat memudahkan orang-orang untuk bisa naik ya, gratis dan sebagainya. Itu malah dilanjutkan ya. Yang nggak dilanjutkan apalagi ya? Saya kurang referensi nih kalau tidak melanjutkannya. Kan Babe kan tokoh Betawi yang akrab dengan masyarakat akar rumput. Mungkin bisa juga menyampaikan keluhan-keluhan warga Jakarta yang Babe temui sehari-hari. Oke, yang saya temuin hari-hari warga Jakarta semakin terpinggirkan. Kenapa? Nggak sanggup bayar PBB. Jadi harus gimana? Akhirnya rumahnya dijual. Aduh. Akhirnya kehilangan warga Betawi. Warga Betawi rame-rame pindah ke Bojong, pindah ke Depok Ujung, pindah ke jauh-jauh mereka berpencar gara-gara nggak mampu bayar PBB. PBB sekarang kan sudah dihapus ya, nggak ada lagi. Dan itu ya nggak apa-apa sih, terlambat daripada tidak sama sekali.
Tapi sayang warga Betawinya sudah hilang. Hanya beberapa aja gelintir. Sedih ya. Kita nggak punya teman lagi. Tahun 80-an Iwan Fals pernah membuat satu lagu judulnya Ujung Aspal Pondok Gede. Gimana tuh Be, boleh? Salah satu liriknya itu sangat menyentuh gini ya. Liriknya gimana tuh Be? Gini, liriknya gini ya. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana, demi serakahnya kota terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi di depan masjid samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami bermain mengisi cerahnya hari. Namun sebentar lagi angkuh tembok pabrik berdiri, satu persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali. Aduh. Kalau zaman sekarang kayaknya bukan tembok pabrik aja, tembok mall, tembok apartemen. Nah ini juga nih ya, saya tuh miris gitu Be. Kayaknya tiap tahun tuh mall baru, apartemen baru gitu. Kita kan sebagai warga kan perlu ruang terbuka hijau. Ini mungkin salah satu yang bisa dibenahi juga nggak ya Be ya? Seharusnya stop izin mall baru, stop izin apartemen baru, stop untuk DKI. Jangankan gitu jauh-jauh Mbak Egit. Dan pemirsa, tanah tempat saya nih sekarang Condet belum pernah dicabut. Ini adalah daerah cagar budaya yang tidak boleh pembangunan lagi. Sekarang lihat semua pembangunan tuh. Yang melanggar siapa? Semua gubernur setelah Pak Ali Sadikin melanggar. Cokro Pranolo. Terus siapa lagi? Suryadi Sudirja. Siapa lagi? Fauzi Bowo, Sutioso. Tuh melanggar semua tuh. Tuh Condet dibangun terus di masa-masa mereka. Jadi menjabat selain buat rakyat buat apa dong kalau gitu? I don't know. Yang jelas itu di depan mata terlanggar. Condet adalah cagar budaya dan belum pernah dicabut sejak zaman dulu sampai sekarang. Dulu ada durian Condet, salak Condet, duku Condet, emping Condet. Sekarang mana semua? Nggak ada. Iya udah nggak pernah dengar. Nggak ada satupun. Durian nggak ada, duku nggak ada. Duku Condet dulu terkenal, durian Condet dulu terkenal, salak Condet terkenal, emping Condet terkenal. Nggak ada semuanya sekarang. Tinggal nasi kebuli doang. Nasi kebuli. Ya ada satu lagi yang terkenal di Condet sekarang selain apa nasi tuh? kebuli ya. Kafe. Iya ya. Kenapa segitu mudah ya ngediriin izin, sedangkan ruang terbuka hijau itu susah sekali buat anak-anak. Bayangin lah anak-anak tumbuh besar. Hiburannya ke mall, Be, ironis ya. Di kamar dan di mall. Di kamar dan di mall, berkutat dengan gadget di tengah luasnya dunia yang bisa anak-anak itu eksplor. Nah, penutup Be sebagai tokoh Betawi, panutan warga Jakarta. Apa harapan dari hati terdalam Babe untuk DKI ke depannya? Kembalikan sahabat-sahabatku yang dulu. Kembalikan tempat kami bermain dulu. Kembalikan. Ditrace secara utuh dan transparan. Banyak juga mall-mall yang mangkrak gara-gara pembangunan yang gak jelas. Banyak juga apartemen dan perumahan yang sampai sekarang juga gak jelas peruntukannya dan kosong melompong. Itulah tempat sahabat-sahabatku dulu yang sekarang sudah habis dan hilang. Kembalikanlah. Kembalikan. Wahai sahabat-sahabat sekalian, Anda punya hak di tanah ini. Tanah ini tanah leluhur. Udah dijual Babe. Beli lagi. Dari mana? Dari subsidi pemerintah. Saya menuntut untuk itu. Agar Jakarta sebagai kota yang paling ramah. Kok kota paling ramah? Iya. Karena di sini ada semua gambaran suku adat istiadat. Di sini ada semua dari provinsi-provinsi yang mengadu nasib. Dan Jakarta tetap menyambut mereka semua. Karena DKI punya kita semua. Karena di sini ada suku yang terkenal dengan toleransinya, yaitu anak Betawi. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Tadinya mau nangis, si Babe ngelawak lagi ya. Memang kalau sedih tuh nggak boleh berlarut-larut ya. Betul, ya. betul. Baik, supaya kita happy lagi nih. Kalau tadi saya udah ngebuka sama pantun nih, boleh dong kasih balasannya satu lagi sebagai penutup nih di episode kali ini. Masuk hutan berburu kera. Cakep.
Jangan ditembak burung kasuari. Cakep. Kalau kubuka isi hati saya, Cakep. melihat Jakarta saat ini masih ada terperihkan. Aduh, dalam banget ya. Aduh, makasih Be buat pantunnya, buat curhatan isi Curhat. hatinya. Buat juga solusinya juga dong tadi buat DKI Jakarta. Nah, harapannya semoga di ulang tahun DKI Jakarta ke-496 ini bisa menjadi momen refleksi dan juga evaluasi bukan hanya bagi kotanya tapi juga untuk kita warganya ya. Dengan demikian saya Egit Hapsari dan juga narasumber kita Babe Haikal Hasan pamit undur diri. Salam Gaya TV untuk persatuan, kesatuan dan kedaulatan bangsa. Merdeka.